Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oviani dengan NIM 191020017. Izin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Program Linier menggunakan pendekatan Problem-Based Learning berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa SMK. Ya, dengan latar belakang dari penelitian yang diambil, yaitu dalam studi pendahuluan, siswa masih merasa kesulitan memahami masalah dalam soal komunikasi matematis. Karena ketika pada saat proses pembelajaran, guru cenderung menjelaskan materi dan memberikan contoh soal dan langsung memberikan latihan kepada siswa dengan serupa dengan contoh yang telah diberikan guru tersebut. Sehingga terlihat siswa cenderung pasif dan tidak bersemangat. Dan yang keduanya, siswa masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal komunikasi matematis pada materi program linier, terutama dalam soal cerita. Yang ketiga, pada bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam memberikan materi, yaitu buku paket yang berada di perpustakaan. Solusi yang saya ambil, yang pertama, akan mengembangkan bahan ajar dan lembar kerja siswa. Kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran problem-based learning. Dan yang ketiga, menggunakan dengan berbantuan software GeoGebra. Adapun tujuan dari penelitian saya, yaitu pengembangan bahan ajar pendekatan problem-based learning berbantuan GeoGebra, skenario pembelajaran materi program linier dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan GeoGebra. Yang ketiga, respon guru dan siswa terhadap bahan ajar program linier menggunakan pendekatan problem-based learning. Yang keempat, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMK pada kelas 10 dalam menyelesaikan soal untuk kemampuan komunikasi matematis. Yang kelima, kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan GeoGebra dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Dan yang keenam, self-confidence siswa yang menggunakan problem-based learning berbantuan GeoGebra dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian dan pengembangan yang bertujuan mengembangkan bahan ajar pada materi program linier dengan pendekatan problem-based learning berbantuan GeoGebra. Menurut Sawadih Sukmadinata, dalam konteks pendidikan, penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Sugiono, merupakan proses yang digunakan untuk mengembangkan atau validasi suatu produk yang digunakan dalam proses pembelajaran dan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya, alur penelitian R&D menurut Borg and Gall. Pertama, penelitian dan pengumpulan data dilanjutkan dalam perencanaan pengembangan, lalu pengembangan bahan ajar di awal, lalu validasi bahan ajar, revisi bahan ajar, uji coba terbatas. Setelah uji coba terbatas, direvisi kembali bahan ajar lanjutannya, uji coba luas, direvisi kembali, lalu uji coba produk, dan revisi bahan ajar yang telah disempurnakan, sehingga bisa mengimplementasikan dan sosialisasi produk. Yang selanjutnya itu subjek penelitiannya, yang diambil yaitu penelitian awal yang dilakukan adalah wawancara
kepada 3 orang guru matematika di sekolah SMK Karya Bakti Pusdikpar untuk mencari kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan. Yang pertama, pada subjek uji coba terbatas dilakukan di SMK Karya Bakti Pusdikpal dengan mengambil satu kelas, yaitu kelas 11 TKRO 1 yang berjumlah 30 siswa. Lalu dilanjutkan pada saat uji coba luasnya, masih di sekolah yang sama dan mengambil 2 kelas, yaitu kelas 11 TKRO 2 yang berjumlah 30 dan kelas 11 TMK 1 yang berjumlah 30. Selanjutnya, pada saat uji coba produk, masih dilakukan di sekolah yang sama dan memilih sampel 30 siswa kelas 10 Teknik Mekatronika sebagai kelas eksperimen dan 30 siswa kelas TITL sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama yaitu yang disiapkan lembar wawancara, kedua, lembar validasi ahli materi dan ahli ICT, ketiga, lembar respon guru dan siswa, keempat, lembar tes kemampuan komunikasi matematis, dan yang terakhir, lembar angket self-confidence siswa. Nah, di dalam hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, di sini bisa terlihat rekapitulasi penilaian validasi ahli materi sebelum dan sesudah perbaikan berdasarkan kategori. Dan rata-rata persentasenya pada awal 84,12 dan di akhir 86,08 dengan kategori layak dan sangat layak. Nah, berikut rincian hasil penilaian validasi ahli ICT terhadap tahap awal dan tahap akhir berdasarkan topik. Diambil rata-rata persentasenya untuk awal 84%, dikategorikan layak, dan untuk dan akhirnya 88% dikategorikan sangat layak. Selanjutnya, hasil penelitiannya tentang angket keterbacaan siswa terhadap bahan ajar pada uji coba terbatas. Dengan persentasenya yang menjawab iya 67,33% dan yang menjawab tidak ada 32,67%. Dikategorikan layak. Pada saat hasil angket keterbacaan siswa terhadap bahan ajar di uji coba luas, rata-rata persentasenya siswa yang menjawab iya adalah 85,66% dan yang menjawab tidak adalah 14,64% dengan kategori sangat layak. Hasil penelitian selanjutnya mengenai rekapitulasi respon siswa pada uji coba produk pada kelas eksperimen dengan peroleh rata-ratanya 82,10%, dikategorikan sangat baik. Dan pada rekapitulasi respon guru pada uji coba produk kelas eksperimen, rata-rata persentasenya adalah 87,5%, dikategorikan sangat baik. Selanjutnya, implementasi pembelajaran dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan dan apersepsi. Yang kedua, orientasi siswa terhadap masalah. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Keempat, penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang kelima, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Hasil penelitian selanjutnya terlihat pada analisis kesalahan siswa dalam menjawab soal pada nomor 2. Nah, di sini kesalahan siswa pada saat menjawab bahwa siswa itu kurang teliti dalam memahami soal cerita. Nah, bisa dilihat dari jawaban siswa, di sini siswa menggunakan pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Seharusnya jika dilihat dari soal, itu tandanya lebih dari sama dengan, harus lebih besar. Itu salah satu dari kesalahan siswa pada saat nomor 2. Dan untuk perhitungannya, siswa sudah betul. Jika nilai X sama dengan O, maka pertamanya diketahui nilai Y-nya. Dan sebaliknya jika Y-nya yang dimisalkan sama dengan 0, maka nilai X-nya ketemu. Dan sampai
menggambar grafik siswa itu sudah benar. Hanya tetapi kesalahannya pada di saat pertidaksamaan di dalam soal cerita. Analisis yang keduanya, yaitu kesalahan siswa dalam jawab pada soal nomor 5. Di sini terlihat jawaban siswa dari persamaan pertama hanya mencari untuk nilai X sama dengan 0, sehingga dihasilkan nilai Y-nya. Tetapi tidak dengan nilai Y-nya, dimisalkan dengan sama dengan 0 supaya menemukan titik nilai X dan koma Y-nya. Dan dilihat pada persamaan kedua pun hanya salah satunya saja yang dimisalkan Y-nya sama dengan 0 dan tidak ada X yang bernilai sama dengan 0. Ya, hasil penelitian selanjutnya dilihat dari hasil uji normalitas pretest kemampuan komunikasi matematis siswa pada eksperimen signifikannya 0,000 dan kelas kontrol 0,008. Nah, di sini terlihat seharusnya lebih dari 0,005. Tetapi di sini kelas eksperimen dan kelas kontrol itu kurang. Selanjutnya diuji coba Mann-Whitney. Masih data pretest kemampuan komunikasi matematis. Nah, dilihat di signifikannya bernilai 0,891 dengan kategori, dengan kata lain tidak dapat perbedaan pada saat kemampuan awal komunikasi matematis siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, uji normalitas post-test kemampuan komunikasi matematis. Terlihat di kelas eksperimen 0,009 dan di kelas kontrol 0,006. Selanjutnya diujikan Mann-Whitney dan terdapat nilai signifikannya yaitu 0,000 pada saat post-testnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Selanjutnya, pada saat uji normalitas NGen, kemampuan komunikasi matematis, pada kelas eksperimen signifikannya 0,200 dan kelas kontrol 0,108. Lalu di uji coba selanjutnya adalah hasil uji homogenitas. Nah, uji homogenitas NGen, kemampuan komunikasi matematis, terlihat signifikannya 0,002 dan lalu dilanjutkan dengan hasil uji perbedaan dua rata-rata nilai NGen-nya, yaitu terdapat signifikannya 0,000 dengan kategori dengan kata lain, peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa, pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hasil uji normalitas data non-test, yaitu angket akhir self-confidence siswa. Terlihat di kelas eksperimen bernilai 0,200, di kelas kontrol 0,200. Nah, ini sama belum terlihat perbedaannya. Dan dilanjutkan ke uji homogenitas karena di uji normalitas keduanya berdistribusi normal. Nah, dilanjutkan kepada uji homogenitas yaitu terlihat nilai signifikannya 0,174. Setelah itu diuji perbedaan dua rata-rata. Terdapat hasilnya 0,008. Nah, dapat disimpulkan self-confidence siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan GeoGebra lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Nah, dapat saya simpulkan dari penelitian saya, yang pertama, bahan ajar yang dikembangkan itu valid, praktis, dan efektif digunakan. Kedua, implementasi pembelajaran sudah sesuai dengan RPP. Ketiga, respon guru dan siswa terhadap bahan ajar yaitu positif dan berada pada taraf sangat baik. Keempat, kesalahan siswa dalam menjawab soal kemampuan komunikasi masalah pada umumnya siswa salah dalam melakukan penulisan pertidaksamaan dan perhitungan.
Dan terakhir yaitu kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa yang pembelajarannya menggunakan produk pengembangan lebih baik dari siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran biasa. Cukup sekian yang saya paparkan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.